Shalom. Halo. Bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara Jemaat Simpatisan GKI Karawaci pada saat ini. Tema kita hari ini adalah melampaui apa yang kita memaknai firman Tuhan jauh lebih dalam. Ibu Bapak Saudari kasih Tuhan. Ada beberapa gambar yang bisa kita saksikan bersama. Boleh ditayangkan. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Ada gambar kelinci, ada gambar bebek juga. Ada yang nggak bisa lihat gambar kelinci? Ya. Kalau kita agak memiringkan kepala sedikit, Bapak Ibu Saudara, paruh bebeknya itu adalah telinganya si kelinci, seperti itu. Sehingga dari satu gambar ini ternyata bisa kita lihat dua gambar hewan, seperti itu. Selanjutnya, ini ada gambar Manusia ada yang main wajah terapat. dan ada gambar musisi ya, seorang pemain musik yang sedang memainkan tentu saksofon atau trompet lah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini gambar wajan atau cawan atau gelas, seperti itu ya. Kalau misalnya kita fokus di Manusia, warna hitam, ya kan? kelihatan kayak seperti vas atau gelas. Ya. Kalau putih Tapi kalau manusia, kita fokus di warna putihnya, Ibu Bapak, akan kelihatan seperti siluet wajah yang sedang berhadapan. samping, wajah dari samping. Semoga terlihat ya. Ya. Selanjutnya, ini ada Gambar wajah dan juga. bunga. Ya. Dan ternyata di balik gambar wajah itu ada sama kupu-kupu. bunga dan juga hidungnya dari kupu-kupu. Seperti itu. Matanya juga dari Daun. kelopak bunga. Apa yang mau kita maknai dari beberapa gambar yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara? Semua orang memiliki pola pandang, cara pandang yang berbeda. Kita bisa punya cara pandang yang berbeda memaknai sebuah gambar. Ya. Dan cara pandang kita serta pola pikir kita sangat mempengaruhi kita dalam melihat sesuatu, segala sesuatu. Entah itu peristiwa, pengalaman hidup, dan juga ketika kita menjalani kehidupan kita. Misalnya kayak gambar ini, yang benar angka 6 atau 9? Dua-duanya tergantung dari sisi mana kita melihat. Kalau dari sisi bawah bisa saja kelihatan seperti angka 6. Tapi kalau misalnya dari yang sebaliknya bisa juga kelihatan kayak angka 9. Jadi tergantung sekali lagi dari sisi mana melihat. Karena setiap orang bisa punya cara pandang yang sama maupun yang berbeda. Slide selanjutnya. Ternyata hidup itu adalah tentang persepsi atau cara pandang. Positif atau negatifnya, manapun yang kita pilih, itu sangat berpengaruh dan kemungkinan besar juga mencerminkan hasilnya. Jadi, manapun yang kita pilih, positif atau negatif, akan berpengaruh besar terhadap kita menjalani kehidupan dan juga hasil dari kehidupan itu sendiri. Contohnya seperti apa, Ibu Bapak, Saudara kasih Tuhan? Misalnya seperti ini, slide selanjutnya. Pengalaman bisa sama, usia bisa sama, kondisi fisik sama, tapi ketika cara pandangnya beda, maka hasilnya bisa juga berbeda. Saya pernah bertemu dengan seorang manusia yang masih cukup aktif melakukan segala sesuatu. Dia masih rutin ngantar jemput cucu sekolah dengan nyetir mobil, jaraknya lumayan, tidak dekat-dekat sekali. Masih punya usaha warung sederhana bersama istrinya, masih aktif sekali datang gereja setiap minggu. Usianya ternyata sudah hampir kepala 8. Tapi di usia yang hampir sama, di kondisi tubuh yang juga hampir sama, ada juga lansia yang tidak mau ngapain, malas bergerak, malas olahraga, merasa bahwa ya udahlah, saya sudah tua, saya sudah terbatas, sudah untuk apa lagi hidup, seperti itu. Sehingga tidak mau ngapa-ngapain dan merasa bahwa ya udah, hanya ini yang bisa saya lakukan karena merasa segala
segala sesuatu sudah sia-sia karena usianya sudah tua. Jadi apa yang mau kita lihat, ternyata walaupun usianya hampir sama, sama-sama lansia atau kondisi tubuhnya sama, sebenarnya masih bisa sama-sama produktif. Cuma ketika cara pandang melihatnya berbeda, maka yang dijalani dan hasilnya juga bisa berbeda. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan bisa punya cara pandang dan pola pikir yang terus positif? Jadi kan hidup itu tergantung cara pandang kita, mau positif atau negatif tergantung kita. Kita maunya positif, tapi gimana caranya supaya bisa punya yang cara pandang positif terus? Ini kuncinya. Penting untuk melihat dengan kacamata iman. Sebagai pengikut Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah jangan hanya kacamata manusia yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan, melainkan melihat dengan iman bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan yang punya kehidupan kita, yang juga menolong kita untuk bisa melakukan hal-hal dalam hidup kita. Kalau kita pakai kacamata manusia, Ibu Bapak, kita bisa sebentar langsung putus asa. Ketika dihadapkan dengan tantangan, sebentar merasa, ya udahlah, usia saya sudah lanjut, kondisi fisik saya sudah terbatas, saya tidak bisa melakukan apa-apa, kondisi ekonomi saya lemah dan seterusnya. Menyalahkan keadaan atau orang lain di sekitar kita, merendahkan diri kita dan menganggap ya udahlah, tidak ada harapan dalam kehidupan. Namun dengan kacamata iman kita belajar melihat bahwa walaupun pengalaman hidup nggak mudah, namun ternyata kita masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan yang membuat kita terus bertahan dan menguatkan kita, walaupun sekali lagi hidup kita diwarnai dengan berbagai ketidakpastian, hal-hal yang datang silih berganti. Namun dengan iman kita percaya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kekuatan. Mari kita lihat tokoh Alkitab yang tadi kita renungkan juga. Boleh slide selanjutnya. Abraham. Mungkin bukan sekali dua kali kita dengar tentang Abraham. Kita kenal dia sebagai sosok yang beriman dalam kehidupan dia. Abraham ketika diminta untuk pergi ke negeri asing, dia taat sebagai wujud imannya pada Tuhan. Usianya ketika diminta Tuhan untuk pergi pindah ke negeri yang belum pernah dia datangi sebelumnya, usianya 75 tahun, Ibu Bapak. Di usia yang sudah 70 tahun ke atas, biasanya kan udah gak mau gitu ya pindah-pindah rumah, apalagi ini pindah negara. Namun dia taat sama Tuhan. Dia gak sendirian pergi, dia bawa rombongan keluarganya, dia bawa harta bendanya, dia bawa ternak-ternaknya, pelayan-pelayan. Bukan satu hal yang mudah dia lakukan ketika pindah ke negeri asing yang belum pernah dia tuju sebelumnya. Namun dia percaya, walaupun dia nggak tahu ke depannya seperti apa, dia tahu Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan juga yang akan menyertai. Terus dalam teks kejadian yang tadi kita baca, Abraham juga dijanjikan keturunan. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Dikatakan Abraham percaya akan hal itu dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Walaupun dia harus menunggu berapa lama Ibu Bapak sampai dia punya anak. Ada yang tahu berapa lama? 25 tahun. Prosesnya dia menunggu. Dan ternyata kalau kita perhatikan lebih jauh, Abraham ini bukan sosok yang sempurna imannya. Dalam satu waktu dia juga bisa meragukan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Kenapa? Karena dia sempat mengandalkan pikirannya sendiri. Dia sempat punya anak dari Hagar, pelayannya Sarah. Jadi itulah cerminan Abraham juga manusia biasa seperti kita yang walaupun dengan mulut dia bilang dia percaya Tuhan akan memberikan dia keturunan seperti bintang di langit, tapi ketika mengandalkan pikirannya sendiri ternyata dia bisa mengambil jalan bintang. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Dengan mulut kita ucapkan percaya, tapi kadang-kadang kita merasa jalan saya lebih mulus lah Tuhan, lebih berhasil lah daripada harus berproses menunggu bersama dengan Tuhan. Tapi di sini kita bisa melihat apakah kita mau terus taat dan percaya sama
apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Jadi apa yang kita bisa maknai dari tentang iman ini, Ibu Bapak Saudara yang kasih? Boleh slide-nya. Iman ini adalah dasar kita melihat, bukan hanya melihat dengan mata fisik kita, oh ini ada bunga, benar ini bunga, seperti itu. Melainkan bukti dari yang tidak kita lihat sekalipun, tapi kita percaya, disitulah iman. Iman kepada Tuhan, disitulah juga wujud iman. Kenapa Ibu Bapak? Karena Tuhan nggak kita lihat secara fisik, perawakannya seperti apa, fisiknya seperti apa. Namun kita percaya Dia hadir dalam hidup kita. Kita percaya Dia menyertai kita, Dia menguatkan kita. Disitulah yang namanya iman. Sama seperti udara, nggak kita lihat secara fisik, namun kita percaya udara itu memberikan kita kemampuan untuk bisa bernafas. Disitulah artinya iman juga. Walaupun kita belum tahu ujungnya dari masalah kita seperti apa solusinya, namun kita percaya Tuhan hadir, Tuhan menguatkan kita sampai sejauh ini dan seterusnya. Disitulah iman. Asal kita fokusnya pada karya Tuhan, bukan dengan kacamata kita saja, kacamata manusia atau pikiran kita yang membuat kita kadang merasa khawatir terus, merasa bergumul terus, merasa kalau misalnya kita hanya fokus pada kesulitan kita, pada doa atau keinginan kita yang belum terkabul, maka yang terjadi adalah kita akan mengeluh terus dalam kehidupan. Kita akan khawatir terus. Tuhan, kenapa hidup saya begini? Tuhan, kenapa doa saya belum dikabulkan? Tuhan, kenapa sakit saya belum sembuh? Tuhan, kenapa hidup saya menderita terus? Yang terjadi malah kita bisa mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya Abraham juga, yang sempat mengambil jalan pintas. Padahal dia katakan di awal, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, maka pilihannya pada kita. Mau fokusnya pada Tuhan, kacamata yang kita gunakan adalah kacamata iman, melihat kehadiran Tuhan walaupun masalah kita belum selesai, atau fokusnya pada kesulitan masalah hidup kita, akhirnya kita lupa pada kehadiran Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Lupa pada Tuhan yang hadir, yang masih kasih kita hidup. Lupa pada Tuhan yang hadir, yang masih kasih kita makanan, minuman secukupnya setiap hari. Lupa bahwa Tuhan masih kasih kita udara untuk bernafas. Tuhan masih kasih kita orang-orang sekitar kita, keluarga, teman, sahabat, saudara-saudara dalam gereja yang masih peduli dengan kita. Dan masih banyak hal lain yang dalamnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam hidup. Jadi di sini boleh slide selanjutnya. Beriman, Tuhan menekankan kepada kita, iman bukan tentang larut dalam kekhawatiran kita. Itu yang kita bisa lihat juga dalam Injil Lukas pasal 12. Tuhan Yesus mengungkapkan di dalam perikop tentang kekhawatiran, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Artinya ada kadang manusia kita ini makhluk yang terbatas, namun kita sedikit saja ketika mengalami masalah kita begitu khawatir dan langsung lupa pada apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Satu masalah dalam kehidupan kita menghapus jutaan kebaikan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Padahal kita manusia terbatas yang paham sedikit saja bagian kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang punya rancangan besar dalam kehidupan kita, bukan kita yang punya kehidupan kita sepenuhnya. Beriman bukan tentang larut dalam kekhawatiran kita, namun berusaha untuk melihat kehadiran Tuhan dengan lebih luas lagi dan berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi ketika kita diminta untuk tidak khawatir dalam hidup kita, tidak titik Ibu Bapak. Selanjutnya yang diminta oleh Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap benar. Iman kepada Tuhan, tidak khawatir, tapi juga kita berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai cerminan iman kita kepada Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin dan kita percaya Tuhan pun juga punya bagiannya
yang Tuhan akan kerjakan tanpa harus kita atur-atur. Siapa kita bisa mengatur Tuhan? Biarlah dia menjadi Tuhan yang tetap Tuhan, yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Selanjutnya, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan berarti nggak pernah merasa khawatir dalam hidup. Kita manusia, pernah juga merasa khawatir, pernah juga seperti Abraham yang bisa juga meragukan janji Tuhan, pernah juga merasa kecewa, takut. Itu adalah semua perasaan yang manusiawi, yang wajar kita alami dalam hidup kita. Namun tidak larut dalam kekhawatiran berlebihan dan terus berusaha menyadari bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan katakan juga, jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Di sini bukan secara harafiah, kita harus menjual segala harta benda kita dan memberikan sedekah pada orang-orang sekitar kita. Bukan seperti itu. Namun Tuhan ingin mengingatkan bahwa hidup itu bukan hanya tentang diri kita sendiri. Apa yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Maka marilah kita menjadi saluran berkat Tuhan lewat apa yang Tuhan titipkan. Karena ketika kita lahir di tengah dunia ini, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kita nggak bawa apa-apa. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita juga nggak bawa apa-apa. Walaupun di peti mati kita nanti keluarga kita naruh segala macam, tapi yang kita bawa nanti kepada Tuhan ya iman dan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Maka yang Tuhan ingatkan, maka mari kita terus menjadi saluran berkat Tuhan. Ada sebuah kisah, boleh saya selanjutnya. Lansia penjual gudeg ibu bapak, ini kisah nyata. Dia sudah lama menjadi seorang janda karena meninggal oleh suaminya dengan kondisi punya 5 orang anak. 5 anaknya dia sekolahkan hingga menjadi sarjana di universitas negeri semua. Sehari-hari dia berjualan gudeg di salah satu pojok pasar di kota Indonesia. Meskipun usianya sudah semakin tua dan 5 anaknya sudah sarjana, ternyata lansia ini masih terus berjualan gudeg. Para pelanggannya seringkali ngobrol gitu ya, tanya sama dia. Misalnya kalau anak nakal biasanya suka diapain mbak? Ya biasa saja lah. Kalau anak nakal ya saya nasihati seperti itu. Singkat, padat dan jelas. Terus kalau ditanya bayar sekolah kuliah anak-anaknya gimana mbak? Ya kalau pas waktu bayaran sekolah ya saya bayar, dia katakan. Terus ada orang lagi yang bertanya, apakah mbak nggak punya masalah ya dalam kehidupan mbak? Si lansia itu mengatakan, masalah itu apa ya? Dia mengatakan seperti itu. Ya itu loh mbak, misalnya kalau pas waktunya mau bayar uang kuliah, tapi mbak nggak punya uang. Dengan tersenyum, si mbak menjawab, oh itu, ya gampang. Kalau pas nggak ada uang, saya minta sama Tuhan. Ternyata besok gudeg saya diborong orang, sehingga saya bisa bayar uang sekolah anak-anak saya. Ungkap si mbak. Dari kesederhanaannya, usaha, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, menjadi cerminan imannya kepada Tuhan. Walaupun hidupnya sederhana, tapi ternyata Tuhan menunjukkan, Tuhan terus melihara dirinya setiap waktu. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, keseharian kita, apa yang kita hidupi dalam perkataan, usaha, perbuatan kita menjadi cerminan iman kita kepada Tuhan. Walaupun hidup kita nggak selalu mudah, walaupun doa nggak selalu terkabul sesuai dengan keinginan kita, walaupun masalah datang silih berganti, namun kita percaya ada sosok yang jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, yang punya kehidupan kita sesungguhnya, yaitu Tuhan. Slide selanjutnya. Kadang kita minta bunga sama Tuhan, namun Tuhan kasih hujan kepada kita. Ini satu kalimat yang sangat mengena dalam diri saya pribadi, Bu Bapak, ketika saya melihat status ini di media sosial teman saya cermati lagi
ternyata maknanya sangat dalam. Bukankah dalam keseharian kita juga seperti ini? Kadang kita mintanya bunga sama Tuhan. Bunga itu kan cerminan hal-hal yang baik, entah itu kesehatan, kondisi hidup yang baik, relasi keluarga yang baik. Tapi yang terjadi, Tuhan gak kasih bunga yang sesuai dengan harapan kita kadang-kadang. Tapi Tuhan kasihnya hujan, hal yang di luar pikiran kita. Tapi kalau kita cermati dengan lebih dalam, Ibu Bapak, dengan iman, kenapa Tuhan berikan hujan? Lewat hujan itu ternyata bisa menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Bahkan bunga itu juga bisa menjadi berkat bagi makhluk hidup sekitar. Kadang-kala yang terjadi, Tuhan gak selalu berikan apa yang kita minta langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang ada prosesnya, ada waktunya kita menunggu bersama dengan Tuhan, ada prosesnya kita berjuang bersama dengan Tuhan, dan disitulah kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin matang di dalam Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, demikian pula hidup kita. Tidak selalu apa yang kita inginkan bisa terjadi, terwujud apa yang sesuai dengan kita harapkan. Namun kita percaya, bahkan di balik hujan sekalipun ada pelangi. Ada hal indah di dalam kehidupan kita, dan Tuhan menumbuhkan kita untuk terus menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin dekat kepada Tuhan, bahkan menjadi saluran dekat Tuhan. Karena itu selamat berproses dalam iman kepada Tuhan. Selamat menggunakan kacamata iman kita. Jangan hanya menggunakan kacamata manusia kita, yang di dalamnya kita akhirnya lupa kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Iman artinya melampaui apa yang kelihatan. Asal kita mau terus berusaha, berserah dan berjuang bersama dengan Tuhan, dan pada waktunya ada pelangi, ada bunga yang indah, bahkan ada makhluk hidup yang terberkati lewat kehadiran kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.